Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Di kajian lalu kita telah menyinggung tentang pentingnya tauhid, urgensi sebuah tauhid. Dan tentunya seorang manusia ingin mengetahui juga apa sih hasil daripada tauhid itu. Apabila kita bertauhid, apa keuntungan untuk kita? Apa buah daripada tauhid tersebut? Ikhwah, kembali diingatkan bahwasanya Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Hanya untuk beribadah, ay liwahidun, hanya untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh peribadatan. Kemudian, ikhwah, telah kita singgung juga bahwasanya perintah yang paling besar yang Allah embankan kepada manusia adalah bertauhid. Oleh karena itu, mereka yang melanggar tauhid alias mensekutukan Allah, berarti orang ini telah melakukan perbuatan dosa yang terbesar dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Makanya ketika seorang bertauhid, pastilah ada buah manisnya. Kali ini kita akan bicarakan tentang apa buah manis daripada tauhid tersebut. Yang pertama, ikhwati fiddin, yaitu seorang yang bertauhid, yang menjauhkan dirinya dari kesyirikan, mereka dijamin oleh Allah mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Serta dijamin oleh Allah akan mendapatkan petunjuk. Yang lalu telah kita singgung bahwasanya petunjuk adalah suatu perkara yang sangat diinginkan dalam setiap lini kehidupan kita. Tidak hanya perkara bagaimana cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap perkara terkait dengan masalah dunia, kita butuh petunjuk dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita butuh pekerjaan. Kita punya beberapa
beberapa chance pekerjaan. Kita ingin mana ya yang paling menguntungkan dan yang paling cocok untuk kita, yang paling sesuai untuk kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, petunjuk adalah perkara yang paling urgen dalam setiap gerakan kita, ucapan kita. Apabila seorang tidak mempedulikan petunjuk dalam pembicaraannya, dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka, maka tidak ada tempat yang layak untuknya kecuali hanya neraka. Makanya seorang yang bertauhid, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala aman dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk jarinya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahum al-amnu, maka untuk mereka, kata Allah, Allah ini yang mengatakan adalah Allah, Rabb alam semesta. Untuk mereka al-amnu, aman. Aman dunia dan aman akhirat. Wahum muhtadun. Tidak hanya sekedar keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia petunjuk. Masya Allah. Ini merupakan buah yang luar biasa, ikhwah. Baik, mana di sini terkait dengan masalah tauhid? Di sini Allah menyebutkan walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Zalim di sini, ikhwah, yang dimaksud adalah kesyirikan. Memang pernah pada zaman Rasulullah ketika turun ayat ini dan para sahabat mendengar ayat ini, apa kata mereka? Apa komentar mereka? Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim? Ya Rasulullah, apa ada di antara kami yang gak pernah berbuat zalim? Gak ada seorang pun di antara kami yang gak pernah berbuat zalim. Pasti pernah. Jadi kalau orang yang berbuat zalim tidak berhak mendapatkan keamanan dan juga tidak berhak mendapat hidayah, ya Rasulullah. Gitulah. Satu hal yang mengkhawatirkan para sahabat. Lantas Rasulullah SAW menjelaskan tentang zalim yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ini juga yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya ketika dia beri nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah merupakan kezaliman yang paling besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surah Al-Anbiya ayat 103. La yahzunuhumul faz'ul akbar. Orang-orang yang bertauhid tidak akan membuat mereka susah yang namanya faz'ul akbar. Yaitu hari kiamat tidak membuat mereka susah, tidak menyusahkan mereka. Wa tatalaqahumul malaikah, dan mereka disambut oleh malaikat. Masya Allah. Ini bagaikan seorang utusan kenegaraan, utusan seorang yang merupakan utusan dari sebuah kehormatan. Orang yang terhormat maka disambut oleh malaikat. Dan ini hanya untuk orang yang bertauhid. Nanti di hari akhirat mereka akan disambut oleh malaikat. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Sambil mengatakan, inilah hari yang dulu pernah dijanjikan untuk kalian. Insyaallah. Jadi sangat beruntung orang yang bertauhid, ikhwah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang bertauhid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dikarenakan apapun, maka orang ini berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling beruntung nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatku. Orang yang paling beruntung. Tidak ada yang lebih beruntung dibandingkan ini. Orang yang paling beruntung, Allah sebutkan as'adu. Ada yang beruntung, ada yang paling beruntung. Dan ini termasuk orang yang paling beruntung. As'adun nas bisyafaati. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, murni dari hatinya, bukan dikarenakan paksaan, bukan dikarenakan keturunan, bukan dikarenakan ikut-ikutan, bukan, tapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, murni dari hatinya, karena keimanannya, karena keteguhannya, karena hunjaman imannya dalam hati. Inilah orang yang berhak, yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, seorang yang bertauhid, mereka tidak akan kekal dalam neraka. Ikhwah, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, memang yang namanya manusia bukanlah makhluk yang suci, yang tidak ada kesalahannya. Ada kesalahannya. Manusia ada kesalahan, makhluk yang salah. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Makanya tidak ada anak Adam yang tidak bersalah. Termasuk orang yang bertauhid. Termasuk para muwahhid. Mereka ada salahnya dan pasti ada salahnya. Namun ikhwah, kalaupun sebesar-besar dosa seorang yang bertauhid, sebesar-besar dosa para muwahhid, kalaupun Allah tak ampuni dosanya hingga dia masuk neraka, namun dia tidak akan kekal dalam neraka. Beda halnya dengan orang yang tidak muwahhid. Beda halnya dengan orang yang tidak bertauhid. Mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Di kajian lalu telah kita bahas bahwasanya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah takkan pernah mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik. Dia berbuat syirik, mati dia, belum sempat bertobat dari syiriknya, maka orang ini dijamin masuk neraka kekal selamanya karena Allah tak akan mengampuni dosanya. Tapi dosa selain syirik, dosa-dosa besar masih ada kemungkinan untuk diampuni. Jadi para muwahhid ini, kalaupun dia masuk neraka, dikarenakan Allah tak mengampuni dosanya. Karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa selain syirik, tapi bagi siapa yang diinginkan oleh Allah. Berarti ada yang diinginkan oleh Allah, diampunlah dosanya, dan ada yang tak diinginkan oleh Allah sehingga tak diampuni dosanya. Jadi orang yang tidak diingini oleh Allah sehingga tak diampuni dosanya, maka mau tidak mau dia harus masuk dulu, dicuci dulu dia di dalam api neraka. Tapi ingat, azab dia tidak sama seperti yang kafir. Mereka memang diazab, namun pada satu saat dia akan keluar dari api neraka. Tapi kalau bisa janganlah masuk neraka. Ya. Jangan ada seorang pun di antara kita ingin masuk neraka. Karena azab neraka yang paling ringan, dia memijak batu api neraka, hanya memijak batu api neraka, otaknya yang menggelegak. Jadi jangan ada. Kalau bisa langsung masuk surga, tidak usah lagi singgah-singgah di neraka. Kalau bisa, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk langsung masuk ke dalam api neraka. Astagfirullah, untuk langsung masuk ke dalam surga.
tanpa melalui via api neraka. Demikian. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mereka yang muwahhid tidak akan kekal dalam api neraka. Apa dasarnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faraghallahu minal qada'i bainal ibad." Apabila Allah Subhanahu wa taala selesai memberikan hukuman-hukuman, menetapkan hukuman-hukuman kepada para hambanya, wa arada ay yukhrija bi rahmatih, dan Allah ingin mengeluarkan hamba-hambanya yang masuk neraka, ingin mengeluarkan hambanya yang sudah masuk neraka dari api neraka. Man arada min ahlin nar wa arada ay yukhrija bi rahmatihi man arada min ahlin nar, yaitu Allah ingin mengeluarkan penduduk neraka dari api neraka dengan rahmat Allah. Amaral malaikata ayyukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang tidak pernah mensekutukan. Baik, ikhwah, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Afan tadi sedikit ada kesalahan teknis. Kita ulangi yang ketiga, yaitu seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid tidak akan selamanya masuk ke dalam neraka. Kalaupun dia masuk neraka, dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faraghallahu minal qada'i bainal ibadi," apabila Allah Subhanahu wa taala selesai menetapkan hukuman kepada para hambanya, arada ay yukhrija bi rahmatihi man arada min ahlin nar, lantas Allah ingin mengeluarkan penduduk neraka dari api neraka dengan rahmatnya. Amaral malaikata ay yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mimman aradallahu taala ayyarhamuhu. Itu pun orang yang memang Allah rahmati. Mimma yaqulu la ilaha illallah, yaitu dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Faya'rifunahum finnari bi'athari sujud. Dan para malaikat mengetahui mana yang layak untuk mereka keluarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana malaikat tahu? Mereka tahu penduduk-penduduk neraka yang layak untuk dikeluarkan dari api neraka, yaitu dari bekas sujud mereka. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula min bani Adam atharus sujud. Karena Allah telah mengharamkan api neraka membakar bekas sujud yang ada di tubuh anak Adam. Fayukhrijunahum, maka mereka pun keluar. Wa qadim tahasyu, dan mereka sudah gosong. Mereka sudah gosong. Fasubba alaihim al-ma'a, dan fasubba alaihimul ma', dan dituangkanlah kepada mereka air, dimandikan mereka. Fasubba alaihim ma'un yuqalu lahu ma'ul hayat, yang dikatakan air kehidupan. Jadi ikhwah, orang-orang muwahhid tetap akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Tapi ingat, sekali lagi, jangan ada di antara kita yang mengidam-idamkan masuk neraka. Gak enak masuk neraka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Didatangkan seorang yang paling memiliki kehidupan yang bahagia di muka bumi. Memiliki segalanya. Apa saja yang dia inginkan dia bisa lakukan. Intinya yang paling bahagia di dunia. Lantas dia dicelupkan ke dalam api neraka. Sekali celup saja. Lantas ditanyakan, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Apa katanya? Demi Allah tak pernah ya Allah. Bayangkan, seumur hidup dia bahagia di muka bumi. Tapi sayangnya dia termasuk penduduk neraka. Dicelupkan sebentar saja. Yang namanya celup itu kan sebentar. Dicelupkan sekali celupan. Lantas ditanya, pernahkah engkau merasakan kebahagiaan? Apa katanya? Tak pernah ya Allah. Makanya janganlah. Kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa jangan. Ada di antara kita yang sempat masuk neraka. Upayakan langsung masuk ke dalam surganya Allah. Yang keempat, ikhwatiddin, yaitu mereka yang bertauhid, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ingkari semua sekutu-sekutu Allah. Dia tak menyembah kecuali hanya selain Allah. Dia hanya tujukan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah. Maka haram hartanya dan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala firman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka lakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Maka terpeliharalah dariku darah dan harta mereka kecuali haknya Islam. Kecuali haknya Islam. Dan hisabnya ada pada Allah. Artinya begini ikhwatiddin. Kecuali dengan hak Islam. Jadi ada hak Islam yang memang harus kita keluarkan. Dari harta kita ada hak Islam yang harus kita keluarkan. Seperti zakat. Demikian juga ada seorang muslim. Dia sudah bertauhid. Tapi mau tidak mau harus halal darahnya. Dikarenakan satu dosa yang dia lakukan. Pelanggaran yang dia langgar. Apa itu? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in illa min salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 hal, yaitu as-sayyibuz zani, seorang yang sudah berumah tangga namun dia berzina, halal darahnya, artinya dia dihukum mati, rajam. An-nafsu bin nafsi, yaitu mereka yang membunuh orang lain, maka dia boleh dikisos, boleh dihukum mati. At-tariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah. Mereka meninggalkan agama Islam. Mereka yang meninggalkan agama Islam dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. 3 orang ini halal darahnya. Oleh karena itu ikhwatiddin, terpeliharalah yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, terpeliharalah darah dan hartanya kecuali hak Islam. Hak Islam itu memang sudah menjadi ketetapan Islam. Boleh ditumpahkan darahnya dan boleh diambil hartanya. Karena itu merupakan hak Islam. Yang kelima ikhwah, yaitu seorang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri hatinya cahaya. Ya, akan Allah beri cahaya hatinya. Apa kata Allah? Dalam surah Al-An'am ayat 122. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu. Apakah orang-orang yang mati lantas kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami berikan dia cahaya yang dia jadikan itu sebagai panduan dia untuk berjalan di tengah-tengah manusia. Kama matsalahu fidz dzulumat, kami samakan dia seperti orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Laisa bi kharijim minha, yang tidak ada cahaya sedikit pun darinya. Dalam ayat ini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya
Orang-orang bertauhid itu akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dalam kehidupannya, bahkan nanti cahaya di hari akhirat. Bahkan Allah menyebutkan orang yang bertauhid itu dikatakan orang hidup. Perhatikan, awaman kana mayitan fa ahyainahu. Apakah yang tadinya mati lantas kami hidupkan? Maksud mati di sini adalah orang kafir yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, maka dia dianggap mati, dianggap mayat hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah, mereka bertauhid, maka disitulah awal daripada kehidupan mereka. Dan Allah beri mereka cahaya. Makanya ikhwafiddin, sebesar apa cahaya mereka? Sejauh mana tauhid tersebut menghunjam di dada mereka. Semakin kuat tauhid mereka, maka semakin dahsyat cahaya mereka. Makanya orang-orang yang mukmin itu ikhwah, ada yang cahayanya Masya Allah terang benderang bagaikan matahari. Ada yang cahayanya itu bagaikan rembulan. Ada yang cahayanya itu bagaikan bintang gemintang, ya, kelap-kelip. Ada yang bagaikan pelita yang terang, ada yang bagai pelita tapi pelita yang redup. Tergantung sejauh mana tauhid yang ada pada diri mereka. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 12, Allah Subhanahu wa taala firman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim." Pada hari kamu melihat orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, yas'a nuruhum baina aydihim, keluar cahaya dari hadapan mereka, wa aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka. Masya Allah. Jadi dari dua sisi. Dari depan cahaya yang luar biasa, dan dari samping kanan cahaya yang luar biasa. Busyrakumul yaum. Kalian yang punya cahaya seperti itu, kabar gembira untuk kalian. Kenapa? Kalian masuk ke dalam surga. Kekal dalamnya. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Dan dzalikal fawzul azim. Itu merupakan kesuksesan yang sangat agung. Kemudian yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Sementara orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, mereka berkata kepada orang-orang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami ingin juga ikut ambil faedah dari cahaya kalian. Kemudian qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Enggak. Kalian pulang, baliklah, cari cahaya sendiri sana. Jangan ikut-ikut dengan kami. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Maka dijadikan antara mereka itu yaitu dinding. Dinding yang kokoh, di dinding itu ada pintu. Batinuhu fi rahmah, di sebelah dalam itu ada rahmat Allah, wa zahiruhu min qibalil azab, di sebelah luar itu ada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bahwasanya seorang yang bertauhid akan Allah berikan dalam hatinya rasa benci kepada kemungkaran. Semakin benci seorang kepada kemungkaran, itu merupakan semakin tebal tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah, dalam surah Al-Hujurat ayat 7, Allah Subhanahu wa taala firman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Tapi Allah telah memberikan kalian mencintai keimanan, wa zayyana fi qulubikum, dan dijadikan itu semua sebagai hiasan untuk diri kalian. Bagaimana? Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah jadikan dalam hati kalian tuh benci dengan kekafiran, dengan kefasikan, dan dengan kedurhakaan. Ikhwah, coba lihat sabda yang mungkin sering kita dengar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi."
Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya, dengan kuasanya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak sanggup berarti dengan hatinya. Bagaimana dengan hati ini? Dia jangan berada di majelis kemungkaran tersebut. Dia harus tinggalkan itu. Itu menunjukkan dia benci dengan majelis tersebut. Itu menunjukkan dia benci dengan kemungkaran tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fil khamar. Janganlah salah seorang kalian duduk di hidangan yang di situ ada khamarnya. Baik. Dengan kuasa tidak bisa. Dengan lisan juga tidak bisa mengingkari kemungkaran. Hatinya juga enggak bisa. Apa kata Rasulullah? Kalau ternyata di hatinya juga tidak ada kemungkaran, di hatinya juga tidak ada kebencian terhadap kemungkaran, maka tidak ada di bawah itu keimanan dalam hatinya. Keimanan apa maksudnya? Apakah keimanan mutlak? Enggak. Keimanan dalam masalah itu. Misalnya nih, kita tahu bahwasanya musik itu hukumnya haram. Ya, musik hukumnya haram. Kalau kita lihat ada orang yang memutar musik, dan orang tersebut berada di bawah kuasa kita, maka kita gunakan kuasa kita untuk menghentikan dia dari bermain musik. Kita bukan berkuasa terhadap dirinya, tapi kita bisa bicara. Kita nggak bisa bicara, minimal hati kita benci dengan itu. Ingat ikhwah fiddin, kalau ternyata dalam hati kita tidak ada kegelisahan, tidak ada kebencian terhadap musik tersebut, dalam masalah musik dia tak punya keimanan. Itu dia, dalam masalah musik. Karena ternyata hatinya masih suka dengan musik. Itu dia. Ya. Dia memang gak main. Dia bukan main musik. Karena dia tahu haram. Tapi ketika dia mendengar musik, kakinya ikut bergoyang-goyang. Asyik mendengarkannya. Tandanya dalam masalah musik, dia tidak punya keimanan sedikit pun dalam masalah itu. Walaupun dia tahu itu merupakan suatu hal yang haram. Makanya ikhwafiddin, seorang yang tebal keimanannya, semakin tebal keimanannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin mantap tauhidnya, maka semakin benci dia dengan seluruh kefasikan, kekufuran dan kedurhakaan. Ini bisa kita jadikan sebagai barometer hati kita. Saya, Anda di mana? Di posisi yang mana ini? Benci nggak kita dengan kemungkaran? Seberapa banyak kemungkaran yang kita benci? Ataukah ada kita dalam hati kita klasifikasi, mungkar ini saya benci sekali, mungkar yang ini saya benci juga sih, mungkar ini agak benci, mungkar yang ini nggak begitu benci, mungkar ini nggak benci sama sekali, bahkan suka misalnya. Berarti beda-beda keimanannya dalam berbagai permasalahan kedurhakaan tersebut. Makanya sekali lagi ikhwafiddin, Allah beri anugerah kepada seorang yang mantap keimanannya, yang mantap tauhidnya untuk benci dengan kedurhakaan, benci dengan kemaksiatan. Makanya para sahabat seperti Abdullah bin Umar ketika dia mendengar musik, terdengar dia musik langsung dia tutup telinganya. Dia nggak ingin telinganya ini masuk suara-suara iblis yang akan mengotori hatinya. Itulah luar biasanya para sahabat. Kemudian ikhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Yang ketujuh yaitu seorang yang bertauhid, Allah akan beri dia, Allah akan mudahkan dirinya dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Ya. Orang yang bertauhid akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dalam menghadapi banyak permasalahan. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, karena enggak mungkin orang yang bertakwa tanpa tauhid. Orang yang bertakwa tanpa tauhid itu bukan takwa namanya. Karena yang dikatakan takwa itu adalah imtithalu ma amarallah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabu ma naha anhu wa jazar, dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicela oleh Allah. Itu namanya orang bertakwa. Dan yang
paling diperintahkan dalam Islam tauhid. Dan yang paling dilarang dalam Islam yaitu syirik. Makanya seorang yang bertakwa nggak akan mungkin kalau dia tidak bertauhid. Makanya barang siapa yang mentauhidkan Allah, yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja. Bahkan tidak hanya sampai di sana. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Insyaallah. Apalagi dalam kondisi wabah seperti ini, di mana kita dianjurkan, diharuskan untuk di rumah saja, tidak berkumpul-kumpul, menjauhkan keramaian. Kita lihat tempat-tempat mulai sepi. Otomatis mereka yang biasa berdagang keliling dilihat sepi. Omsetnya semakin turun. Ikhwah, ketahuilah, ya, seorang yang bertauhid tidak akan membuat hal itu menjadi kekesalan pada dirinya. Karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik itu insya Allah ada hikmahnya. Mungkin di antara hikmahnya Anda yang tadinya berdagang keliling mulai dari pagi sampai petang, bahkan mungkin pulangnya malam, tidak sempat bertemu dengan keluarga. Kali ini Allah berikan Anda kesempatan 24 jam untuk bersama keluarga. Anda bisa bercengkrama dengan keluarga. Anak Anda yang tadinya sekolah, Anda keluar rumah, anak belum bangun. Anda pulang, anak sudah tidur. Anda pulang siang, anak sedang sekolah. Tidak pernah bertemu. Hari ini anak libur sekolah. Anda juga libur bekerja. Karena apa? Work from home. Karena bekerja dari rumah, ketemu dengan anak, Masya Allah. Yang biasanya pergi ke sana kemari, bisnis sana, bisnis sini. Jarang ketemu anak, jarang ketemu keluarga. Hari ini Anda dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Insya Allah. Jadi jangan kesal. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu, ada hikmah di balik itu. Orang yang bertakwa, ikhwah, ya, selalu mencari hikmah, mengambil hikmah dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya selalu ada jalan keluar. Dan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun Anda misalnya berpindah dari satu usaha ke usaha berikutnya, Anda juga jangan merasa piawai karena sanggup mengubah usaha ke usaha berikutnya sesuai dengan kondisi. Enggak. Itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan kehebatan Anda. Kehebatan Anda itu hanya poin yang kedua, ketiga, atau mungkin keempat. Yang pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi dia rezeki, akan diberi dia jalan keluar atas setiap problematika yang dia hadapi, dan akan diberi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Kemudian orang yang bertauhid, ini yang ke-8. Orang yang bertauhid akan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat menjadi pemimpin. Allah akan mantapkan kedudukan dia di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. La istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan jadikan dia pemimpin di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadalahum, dan kami akan mantapkan agama yang telah kami ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilanna lahum min ba'di khaufihim amna, akan kami ubah rasa takut mereka menjadi rasa aman. Ingat buah tauhid yang lalu, yaitu rasa aman. Kami akan ubah rasa takut mereka menjadi rasa aman. Apa syaratnya?
ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dia sembah aku, dan ingat, jangan dia sekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertauhidlah orang yang akan diangkat menjadi pemimpin di muka bumi ini. Yang mantap kedudukan dia di muka bumi ini. Dan aman dari segala ketakutan. Itulah orang-orang yang bertauhid. Kemudian yang terakhir, para pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu mereka yang bertauhid adalah mereka yang sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat kepada mereka. Alla takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira bagi kalian karena untuk kalian surga yang telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah aulia kalian, wali kalian, pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Bayangkan ikhwafiddin. Allah yang membacking kehidupan dia dunia dan akhirat. Apa ada backing yang lebih kuat ketimbang Rabbul Alamin? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kami pemimpin kalian, kami pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di dalam surga terserah kalian mau apa. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga itu juga terserah kalian apa yang kalian minta. Ya. Makanya para pemirsa dimanapun Anda berada, orang-orang yang bertauhid selalu kehidupannya bahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia tidak harus banyak harta, ya. Bahagia tidak harus banyak harta. Apabila orang yang banyak harta berbahagia, maka Qarunlah orang yang paling bahagia. Ternyata Qarun Allah benamkan dalam bumi karena kebandelannya, karena kekurangan ajarannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapati, harta yang sekian banyak aku dapati itu dikarenakan kehebatanku, kepiawaianku, dikarenakan ilmuku. Allah benamkan dia ke dalam bumi karena kedurhakaan dia. Jadi bahagia itu tidak harus punya harta. Tidak harus, walaupun ya kalau seorang bertauhid, hartanya melimpah ruah, jabatannya tinggi, Masya Allah. Ya, walaupun nanti hisabnya agak lebih berat dibandingkan yang miskin, orang bertauhid yang miskin. Kemudian tidak harus orang punya jabatan baru dia bahagia, enggak. Kalau seorang yang punya jabatan harus bahagia, maka Fir'aun orang yang paling bahagia. Ternyata kita lihat bagaimana nasib hidupnya, dibenamkan Allah Subhanahu wa taala dalam air, dalam sungai. Demikian selanjutnya. Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang in asabahu syarra fasyaqara fakana khairul lah. Kalau mereka bahagia, mereka mendapat kesenangan, mereka bersyukur, maka itu baik untuk mereka. Wa in asabahu darra, kalau mereka ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, fasabara, lantas mereka bersabar, fakana khairul lah, maka sesungguhnya itu baik untuk diri mereka. Itulah luar biasanya kondisi orang-orang yang bertauhid. Ikhwatifiddin rahimanallah wa iyyakum. Saya kira itu saja, ada 8 hal ya. 8 hal buah manis daripada tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertauhid dan mengumpulkan seluruh kita dalam surganya kelak.
Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pendengar ataupun pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silahkan layangkan pesan singkat Anda ke nomor pesan singkat 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Ingat tujuhnya 2 kali, tujuhnya 3 kali. 0895 6113 27778. Baik, ada yang masuk ke pesan singkat kita. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang laki-laki yang memakai emas? Tapi bukan emas murni Ustadz. Maaf sebelumnya sudah mengganggu. Oh enggak mengganggu. Mengenai laki-laki yang memakai emas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu sesungguhnya 2 hal ini. Beliau menunjuk emas dan sutra. 2 hal ini diharamkan untuk kaum laki-laki umatku dan dihalalkan untuk kaum perempuan umatku. Jadi kaum laki-laki haram hukumnya kalau dia memakai emas. Emas apapun. Selagi dia masih dalam kategori kata emas, maka tidak dibolehkan. Selama dia masih dalam kategori emas, maka tidak dibolehkan. Demikian. Jadi ini kembali kepada para ahli logam. Sekarang kan ada namanya emas putih, ya. Tanyakan kepada ahli logam, apakah ini memang jenis daripada emas, nama emas, gold kata orang Barat, kata orang Inggris gold. Apakah memang ada? Kalau memang dia mengandung emas, maka tidak dibolehkan. Demikian ikhwafiddin. Jadi hindari itu semua. Minimal syubhat. Karena memang kata-kata az-zahab juga disebut dengan dalam bahasa Arab dengan istilah lain yaitu as-safar. Yaitu sesuatu yang berwarna kuning. Ya, sesuatu yang berwarna kuning. Jadi kalau untuk perak dikatakan abyad, putih. Oleh karena itu ikhwah, apabila dia dikatakan emas, maka hukumnya sama seperti hukum emas. Kalaupun masih ragu, karena emas kan warnanya kuning Ustadz, ini warnanya putih, minimal syubhat. Rasulullah katakan, innal halala bayyinun wa innal harara bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Di antaranya ada perkara yang enggak jelas. La ya'rifu katsirun minan nas, enggak banyak orang yang tahu. Faman ittaqa an syubhati faqad istabra an dinihi wa irdihi. Rasulullah katakan, sikap untuk yang syubhat, yang kita masih samar, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, yang samar bagi dia, enggak tahu dia apakah ini halal atau haram. Dibilang halal ya halal, sepertinya halal, dibilang haram ya sepertinya haram juga. Kalau dia jauhi itu, dia tinggalkan itu, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Berikutnya, mana dia? Tip. Ustadz, apa hukumnya mengucapkan salam pada orang yang sedang sholat? Ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Kalau kita lihat literatur hadis, bahwasanya seorang itu boleh mengucapkan salam dengan sengaja kepada orang yang sedang sholat. Karena para sahabat pernah mengucapkan sholat dan mereka pernah mengucapkan salam dan mereka tahu Rasulullah sedang sholat. Bahkan ada beberapa riwayat di mana riwayat cara mengucapkan salam ketika sholatnya ada 3 cara. Yang pertama, pertanyaan Abdullah bin Umar kepada Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah yang pernah melihat bagaimana cara Rasulullah menjawab salam ketika para sahabat
mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau sholat. Apa kata Bilal bin Rabah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum? Yaitu wa basata kaffahu. Telapak tangannya dibentangkan, bagian punggungnya diarahkan ke atas dan bagian telapak tangannya diarahkan ke bawah. Demikian. Kemudian ada yang hadis diriwayat dari Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Suhaib menjelaskan cara Rasulullah SAW menjawab salam ketika sholat dengan satu jari, dengan jari katanya. Fa asyara bi isba'hu. Kita lagi sholat nih, datangnya lewat. Assalamualaikum. Nah, dengan jari. Dan dari Abdullah bin Mas'ud juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Beliau menyebutkan cara Rasulullah SAW menjawab salam ketika sholat, yaitu fa'au ma'a bi ra'sihi. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya. Jadi ada 3 cara. Begini atau begini. Ada 3 cara menjawab salam ketika kita sedang sholat. Adapun kalau dikatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, batal sholatnya. Karena nggak boleh kita bicara ketika sholat, sebagaimana hadis dari Muawiyah bin Hakam. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mendengar bahwa bayi yang lahir kemudian dia meninggal, maka dia menjadi surga untuk ibunya. Namun apabila ibunya tersebut orang kafir, maka bayi itu berada di surga dan dapat menolong ibunya. Jazakumullah khairan. Ikhwah, yang ada Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang meninggal anaknya 3 orang yang belum baligh, barang siapa yang meninggal anaknya 3 orang yang belum baligh, maka akan menjadi hijab antara dia dan api neraka. Anaknya tersebut akan menjadi hijab antara dia dan api neraka. Sahabat ada yang bertanya, 2 bagaimana ya Rasulullah? 2 juga. Begitu. Tapi ini untuk orang muslim, bukan untuk orang kafir. Ya. Hanya untuk orang muslim. Allahu a'lam bis-shawab. Ustadz, boleh diulang di orang yang bertauhid di nomor 1 dan 2. Baik, yang pertama, buah manis yang dirasakan oleh orang yang bertauhid, yang pertama yaitu mereka akan mendapatkan jaminan aman dan hidayah di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapatkan jaminan aman di dunia dan akhirat. Dalilnya surat Al-An'am ayat 82. Yang nomor 2 yaitu orang yang bertauhid, mereka yang paling beruntung, yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya yaitu as'adun nasi bi syafaati man qala yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas murni dari hatinya. Demikian ikhwatiddin, waktunya sudah usai. Saya kira itu saja. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya untuk menambah kekuatan, kematangan, kemapanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keistiqomahan kita dalam bertauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.